Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wal rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا قال الله تعالى في القرآن الشريف العظيم وبقوله ليهتدي المهتدون: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن سلمان الفارسي: بسم الله الرحمن الرحيم، ما من شيء إلا الله أحب إلى الله من الشاب الكائن، وما من شيء أبغض إلى الله من شيخ مقيم معصي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم. Kaum muslimin, saudara-saudara, bapak-bapak yang dimuliakan Allah jemaah Jumat, izinkan khatib untuk mengajak kita bersama untuk senantiasa berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan, seperti apa yang diharapkan ataupun yang menjadi target ibadah Ramadan yang sudah kita lakukan 29 atau sampai 30 hari yang kita lakukan. Tidak makan pada siangnya, bangun malam, tahajud, salat tarawih, baca Al-Quran. Berapa lama? Sebulan. Berapa sebulannya? 29 hari, 29 malamnya. Harapan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, hampir semua kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang menariknya Pak, harapan terbesar Allah Subhanahu wa taala wajibkan berpuasa pada orang walau hanya imannya sedikit. Walau imannya sedikit wajib puasa. Untuk apa? Allah ternyata punya target. Target apa? Terdapat pada ulum ayat la'allakum tattaqun. Kapan itu? Setelah Ramadan. Dalam Ramadan semua kita baca. Semua kita berbondong-bondong datang ke masjid setiap waktu. Dalam Ramadan semua orang baik, Pak. Orang tak mau mencuri, Pak. Kenapa tak mau mencuri? Maklum aja kawan kita puasa. Bulan Ramadan semua orang baik, Pak. Ucapannya terjaga. Kenapa kamu tak cabut malu lagi? Biasanya ngomong kamu kasar, melawan sama orang tua. Kalau ini bulan puasa, bulan puasa itu sebanyak omongan kita baca Al-Quran, zikir. Bulan puasa semua orang baik, Pak. Tak ada harta orang yang disembunyikan. Kenapa? Ada rasa empati, ada rasa simpati. Asal waktu asar semua orang sudah bersiap. Ada enggak ditanya oleh seorang suami pada istrinya, ada enggak makanan nanti waktu berbuka akan berlebih? Minimal, Pak. Hari ini Bang kita masak banyak. Kenapa?
sedekah kepadanya. Sedekah apa? Sedekah makan. Bulan puasa semua orang baik, ucapan yang baik karena dia baca Al-Quran. Malam harinya pergi ke masjid sholat tarawih. Akan tetapi setelah bulan Ramadan berakhir, tutup pintu masjid, tutup pula semuanya. Mati kipas angin, mati pula ibadah. Mati lampu, mati pula iman. Inilah sebetulnya yang diminta kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang beriman. Jaga iman dan ketakwaan. Kata kuncinya sangat sederhana, kaum muslimin, bapak, saudara-saudara, jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kalau menyatakan dirinya beriman, maka akan dibuktikan dengan setiap langkah kakinya menuju kepada kebaikan. Ditinggalkannya rumah, kita tinggalkan rumah dalam rangka taat kepada Allah. Bapak dan saudara-saudara pergi ke toko dengan niat karena Allah, itu tanda orang beriman. Bapak dan saudara-saudara meninggalkan rumah lalu pergi ke kebun niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya taat. Hari ini kalau itu terjaga, maka kita terkelompokkan orang yang beriman dan bertakwa. Syukurilah nikmat. Makanya khatib apabila meninggalkan kalimat alhamdulillah di setiap khutbah yang disampaikan, khutbah pertama dan khutbah kedua, tak membaca dia alhamdulillah, maka khutbah batal. Kalau khutbah batal, maka Jumat batal. Kita hari ini beriman, kita hari ini bertakwa. Di jam ini kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri. Kenapa? Karena iman tak bisa dibeli. Iman tak bisa diperjualbelikan. Ibadah tidak bisa diperolok-olok. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini khatib ingin ajak juga kita bersama untuk senantiasa memperbanyak selawat sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada baginda. Seringkali khatib menyampaikan kepada kita, Pak, berdarah tumit Nabi, pecah gigi Nabi, dicaci dia, dihina dia, dibilang dia gila, anta majnun, anta sahir, engkau tukang sihir, kata orang kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW tetap istiqamah dalam mendakwahkan agama Islam. Hari ini kaum muslimin, saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah beberapa hari kita meninggalkan Ramadan, apa yang sudah meningkat di antara kita? Apakah badan kita bertambah gemuk? Apakah hafalan kita semakin banyak? Apakah ketaatan kita semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kita semakin dermawan dengan kekayaan kita? Ini yang dipertanyakan. Yang bertanya siapa? Allah yang bertanya kepada kita. Siapa yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab pribadi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Pak, yang tampak ini zahirnya saja. Dan sholat Jumat ini mesti tampak. Ada orang sholat Jumat pergi ke hutan sendiri, Pak. Kenapa Bapak tidak datang ke masjid? Oh, saya takut riya. Ini wajib riya. Apa riya? Mesti nampak oleh orang banyak. Al-Quran kita baca mesti didengarkan orang. Kalau secara bahasa Pak itu riya. Tapi niat kita Allah yang tahu. Kalau ada amal kita yang tampak setiap hari, bersedekah kita nampak, sholat Jumat kita nampak, berpuasa kita nampak letoinya. Apa yang diharapkan setelah itu? Mesti ada amal yang tak tampak oleh orang lain, termasuk oleh istri kita. Sholat malam itu, kenapa pahalanya besar? Karena banyak orang yang ikut daripada ibadah. Makanya amal yang paling afdal itu adalah amal yang tak tampak oleh orang lain kecuali Allah yang tahu. Jumlah sedekah kita
Mohon maaf, secara sempit tak usah diumumkan. Tapi itu secara sempit. Tapi secara luas, kalau kulturnya kita memotivasi orang agar masjid ini lebih gagah, mesti nampak. Tapi akan ada sedekah-sedekah yang Bapak titipkan ke pengurus masjid, yang Bapak masukkan ke dalam kotak infak, yang jumlahnya Bapak dan Allah yang tahu. Kenapa? Karena amal banyak yang tampak, Allah minta kita ada amal yang tidak ditampakkan pada orang banyak. Untuk apa? Menjaga ketulusan. Makanya kaum muslimin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, boleh bangun masjid itu sendiri, Ustaz, boleh. Tapi sepanjang kita bisa menjaga ketulusan, silakan saja. Mimbar kita itu sudah mesti diganti itu Pak, biar saya yang belikan semuanya. Berapa? 6 juta, biar saya yang beli. Karpet masjid saya yang beli semuanya. Pertanyaannya, bisa tidak keikhlasan kita terjaga? Jangan-jangan ketika orang menghinakan kita sebut itu karpet masjid takwa itu saya yang beli. Kalau kalian tak menghargai saya bunuh lagi, saya angkat toko lagi, saya ambil lagi. Ini yang bermasalah. Makanya setiap pembangunan itu sebaiknya swadaya. Untuk apa swadaya? Agar kita merasa saling memiliki. Jangan sendiri-sendiri, Pak. Untuk apa? Menjaga istiqamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana orang-orang dahulu para sahabat Nabi menjaga keistiqomahan seperti yang Khatib sampaikan di awal khutbah tadi. Salah satu hadis yang disebutkan oleh Salman Al-Farisi dari Rasulullah SAW, sebaik-baik orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pemuda yang istiqomah dalam ketaatan. Kebalikannya, yang paling buruk dan paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang usianya sudah tua tapi dia juga istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah dalam kemaksiatan. Seperti apa orang yang istiqomah dalam kemaksiatan? Setelah Ramadan dia kembali berjudi, Pak. Seperti apa orang yang tua? Orang yang sudah berumur itu jangan serang juga. Jangan Bapak menilai bahwa orang yang berumur itu 50 tahun ke atas yang sudah bau tanah purda. Secara umum orang yang tua itu yang sudah paling berakal ini, Pak. Yang sudah dia berlari bisa kencang dia. Bisa dia melakukan amal sebaik-baiknya. Makanya kalau orang yang berusia tua, yang sudah berusia lanjut, kalau istiqamah dia dalam kemaksiatan, tak manusia saja yang membenci, Pak. Tapi Allah yang membenci. Tak usahlah pedulikan orang, Pak, tapi yang kita pedulikan bagaimana Allah benci terhadap orang yang istiqamah dalam kemaksiatan. Selama Ramadan dia tak berjudi, tak mencuri lagi, baca Al-Quran, habis Ramadan, habis pula semuanya. Seperti yang Khatib sampaikan, mati lampu masjid, mati pula imannya. Na'udzubillah. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang istiqamah dalam ketaatan. Berapa usianya? 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun. Sampai kapan dia beramal? Hatta ya'tiyal yaqin. Sampai datang sesuatu yang diyakini. Apa yang diyakini? Yang paling diyakini di atas dunia ini adalah kematian. Suka tak suka dia pasti datang. Bedanya kita bergiliran. Bergiliran bisa yang tua dulu, bisa yang muda dulu, bisa bayi dulu, bisa orang yang sudah tua dulu. Maka istiqomahan kita selalu dipertanyakan, kapan? Setiap hari. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin tahu bagaimana istiqamahnya orang-orang terdahulu, baik istiqamah dia dari ketaatan kepada Allah atau istiqamah dalam kemaksiatan, lihat sejarahnya Abu Jahal.
Abu Jahal semenjak dia mendengarkan Nabi menyiarkan agama Islam, semenjak itulah dia mulai memusuhi Rasulullah. Sampai kapan? Sampai mati. Pada saat Ibnu Mas'ud ingin memenggal kepala Abu Jahal, ini ingat ini Pak. Permusuhan Abu Jahal luar biasa, lebih hebat lagi dari Fir'aun di masa Nabi Musa. Wahai paman, kata Ibnu Mas'ud, sebelum kepalanya kau penggal, apa pesan itu? Apa kata Abu Jahal itu Pak? Hei Ibnu Mas'ud, sampaikan pada Muhammad itu, sampaikan padanya bahwa leherku panjang. Leher panjang itu maksudnya dia yang paling hebat, dia yang paling jago, dia yang paling tinggi, hartanya paling banyak. Angkuh Abu Jahal. Ada pesan yang kedua? Ada. Apa itu? Sampai mati saya akan tetap menjadi musuhnya. Lalu setelah mendengarkan itu apa kata Nabi? Inilah Fir'aun yang lebih jahat. Fir'aun yang lebih jahat di masaku dibandingkan dengan di masa Sayyidina Musa alaihissalam. Kenapa begitu? Fir'aun yang di masa Nabi Musa itu kan sebelum mati beriman dia, tapi sayangnya imannya ditolak. Kenapa? Dia tak mau menyebut nama Allah. Tak mau Fir'aun itu menyebut nama Allah. Kotor lidahnya rasanya. Kotor rasanya menurut dia, mulutnya kalau dia sebut kata Allah, dia beriman. Itu bisa dibaca nanti di dalam surah Yunus ayat 90 itu. Kisah imannya Fir'aun. Makanya lebih jahat Fir'aun yang ada di masa Nabi Muhammad dibandingkan Fir'aun yang ada di masa Nabi Musa. Itulah bentuk istiqomahnya orang-orang terdahulu ketika dia berada dalam kemaksiatan. Bagaimana istiqamahnya Ammar bin Yasir? Ditusuk besi orang tuanya di hadapannya Pak. Hei Ammar, kamu masih tetap beriman? Iya. Meskipun kami membunuh orang tuamu di hadapanmu? Iya. Bayangkan itu Pak. Ammar bin Yasir di bawah tekanan, di bawah ancaman, tinggalkan agama Islam. Kalau tak mau meninggalkan agama Islam, orang tuamu dibunuh di hadapanmu. Tidak, kata Ammar bin Yasir. Hari ini ancaman apa yang kita dapat? Adakah di antara kita yang sebelum datang ke masjid kita diancam? Tak ada. Setiap hari kita menonton Pak. Kita dipertontonkan dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dipertontonkan kita dengan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina makankah atau tidak. Dapat sahur ada berbuka, dapat berbuka ada bersahur, tapi mereka tetap mempertahankan keimanannya. Yang terakhir, bagaimana orang-orang dahulu istiqamah dalam kemaksiatan bukan dalam ketaatan. Abdullah bin Abi Mu'min, Uqbah bin Abi Mu'min pernah menawarkan makanan kepada Rasulullah SAW. Hai Muhammad, apakah engkau mau makan ke rumah? Aku ada pesta, ada hajat. Semua orang yang ada di Mekah ini saya undang. Baik, katanya. Setelah sampai Nabi Muhammad di rumah Ibnu Abi Mu'min, Nabi Muhammad bertanya, wahai Uqbah bin Abi Mu'min, saya mau makan di rumahmu. Tapi ada catatan. Apa itu? Ingat Pak, Nabi tidak memaksa. Tapi Nabi ingin menengok ada tak beli iman di Uqbah bin Abi Mu'min. Apa itu wahai Muhammad? Saya mau makan minum di pesta ini dengan catatan kamu bersyahadat di hadapan orang banyak di depan itu masuk Islam. Karena Uqbah bin Abi Mu'min merasa malu kalau ada tamu yang tidak makan di rumahnya, diumumkan oleh Uqbah bin Abi Mu'min keislamannya. Singkat cerita kaum muslimin, sampai berita keimanan Uqbah bin Abi Mu'min kepada Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu Jahal. Marah Abu Jahal, marah Abu Lahab kepada Uqbah bin Abi Mu'min. Dipanggillah Uqbah bin Abi Mu'min. Hei Uqbah,
kau hidup dengannya, kau berbisnis dengannya, engkau aku lindungi. Kalau ada orang yang menggabungkan kami yang melindungi, ternyata kamu berkhianat. Kenapa Pak? Kami sudah mendekar keislaman hanya dengan syarat Muhammad bisa makan di rumahmu, engkau menjadi orang Islam. Kami merasa malu. Semua dagangan yang pernah engkau jual kepada orang, namun kami yang memodalimu, kami tarik kembali. Jangan berdagang, jangan berbisnis denganku, kata Abu Lahab, kata Abu Jahal. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'ayth? Pak, daripada saya kehilangan teman, biarlah saya gadaikan iman. Kalau kan hilang berbisnis dari kan, ada orang kawan atau Pak. Setelah Ramadan berapa banyak kita yang dipertaruhkan keimanannya Pak. Sebulan namanya kita dipikir di masjid, apakah kita masih bertahan? Atau kita iman kita ragu seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth. Diancam oleh Abu Lahab akan diambil dagangannya, modalnya akan ditarik, tak usah berbisnis dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Kata Uqbah, udahlah Pak, sekarang apa yang harus saya lakukan? Begitu datang pada Muhammad itu, murtad di hadapannya. Oh begitu Pak. Lalu setelah itu, kalau engkau sudah nyatakan engkau murtad di hadapan Muhammad, lalu setelah itu ludahi mukanya. Dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, dilenyapkan keimanan ketakwaannya demi berkawan dengan orang yang akan memodali bisnisnya. Pertanyaan hari ini muslimin rahimakumullah, apakah kita akan mempertaruhkan keimanan kita gara-gara nikmat sesaat di atas dunia setelah Ramadan kita lalui? Kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita seperti Uqbah bin Abi Mu'ayth yang rapuh imannya, memilih teman dibandingkan iman. Jangan kita musuhi guru-guru agama, jangan kita musuhi para ustaz yang memberikan peringatan. Kalau ada salah-salah sedikit, maklumi saja Pak, jangan diregeneralisir. Busuk sawe, wang sawe, bong kemon jenong yang dipanggang. Itu pesan kita Pak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syawal artinya bulan peningkatan. Apa yang mesti meningkat? Yang mesti meningkat bacaan kita. Jangan tinggalkan Al-Quran. Yang mesti meningkat kedermawanan kita, pertahankan. Itu makna istiqomah. Sampai kapan itu Ustaz? Sampai hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati kita mesti menjaga istiqomah. Apabila kita keliru, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faya ayyuhal mu'minun inni usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واسمعوا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين
الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه